Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Selamat siang. Siang. Selamat siang. Siang. Oke, sebelumnya bisa dipimpin untuk berdoa. Siapa doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Untuk hari ini ada yang absen? Yang tidak masuk? Siapa? Biasa sama siapa? Sebelah sini kan apa? Sakit? Marcelina. Sakit. Oke. Sebelumnya saya sudah menjelaskan sedikit tentang karya ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Oke. Bisa dibaca untuk subnya. Yang C, menganalisis kebahasaan karya ilmiah. Bisa dilihat untuk yang di writer juga. Jadi, menganalisis kebahasaan karya ilmiah. Jadi kita akan membahas tentang kebahasaannya di karya ilmiah. Oke, Definisi karya ilmiah merupakan salah satu tulisan yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara rinci. Menyampaikan informasi ditulis menggunakan kaidah kebahasaan yang berbeda dengan jenis teks lain. Karya ilmiah ditulis menggunakan bahasa yang bersifat impersonal, sehingga objektivitas isi teks dapat disampaikan dengan baik. Kaidah kebahasaan dalam karya ilmiah dapat ditemukan setelah membaca teks secara seksama. Berikut beberapa kaidah kebahasaan dalam karya ilmiah. Jadi, bisa dibaca di modul dan juga di proyektor bahwa karya ilmiah merupakan suatu tulisan yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara rinci. Jadi di karya ilmiah kalian nanti bisa tahu apa yang kalian baca. Misalkan mengenai dongkrek. Dongkrek adalah kesenian dari Madiun. Dongkrek berada di Madiun pada tanggal berapa. Oke, jadi untuk karya ilmiah ini disajikan menyampaikan informasi secara rinci. Oke, sampai sini Pak ya. Oke, lanjut. Kaidah kebahasaan dalam karya ilmiah yang pertama adalah objektif. Oke, menurut KBBI, objektif adalah mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Jadi, objektif adalah sebenar-benarnya. Jadi nggak ada tambahan opini dari kalian atau penulis, nggak ada tambahan pendapat dari penulis dan lain sebagainya. Jadi bersifat objektif atau keadaan yang sebenar-benarnya. Lanjut. Yang pertama adalah objektif, menggunakan kata ganti. Oke. Dalam menggunakan karya ilmiah atau penulisan karya ilmiah, kata ganti itu saya dan aku dan saya itu diganti dengan nama penulis. Jadi misalkan Bu Cindy menulis dongkrek, karya ilmiah berjudul dongkrek. Nah, kata ganti untuk aku atau saya itu diganti dengan penulis. Penulisnya siapa? Bu Cindy. Jadi penggunaannya aku itu diganti dengan kata penulis atau peneliti. Ya, jadi di karya ilmiah tidak ada yang namanya aku.
tapi adanya penulis. Yang B, menggunakan kalimat pasif. Karya ilmiah menggunakan kalimat pasif. Nanti akan saya jelaskan lagi. Nah, menggunakan kata ganti. Kata ganti saya atau aku pada penulisan karya ilmiah harus diganti dengan penulis atau peneliti. Ya, paham? Misalkan pada kata pengantar. Kalian kan sudah menulis kata pengantar. Yang di bawah sendiri kan pasti ada kata penulis. Berarti saya yang menulis itu. Saya yang meneliti itu. Oke, sampai sini paham? Untuk kata ganti orang ketiga itu ia, beliau, atau mereka dapat digunakan untuk merujuk pada subjek penelitian atau ahli. Jadi kalau misalkan kita menggunakan karya ilmiah, itu kita menggunakan kata beliau atau ia, itu kalau misalkan dirujukan untuk orang, kata ganti orang ketiga. Misalkan menurut peneliti siapa, berarti menurut beliau. Oke, lanjut. Oke, kalimat pasif. Karya ilmiah menggunakan bahasa pasif. Kalimat pasif dalam karya ilmiah digunakan untuk menonjolkan objek atau tindakan, menciptakan nada objektif, serta menghindari fokus pada peneliti. Oke, maksudnya dari kalimat pasif atau bahasa pasif, Bu Cindy meneliti tentang dongkrak. Yang dibahas Bu Cindy berarti siapa? Dongkrak, betul. Berarti fokusnya terhadap apa yang diteliti, bukan siapa yang meneliti. Itu dinamakan kalimat pasif. Oke ya. Penggunaan kata kerja berimbuhan di atau ter. Contohnya diuji, terbawa, membantu menjaga fokus pada data dan metode daripada penulisnya. Yang umum dalam bagian metode penelitian atau hasil. Jadi kalau misalkan untuk tadi saya ambil contoh dongkrak. Yang diuji, berarti yang dimaksud diuji itu siapa? Dongkrak, betul. Berarti yang dimaksud dengan kalimat pasif itu ditunjukkan sebagai untuk objeknya, bukan bersifat untuk penelitinya ya. Lanjut. 2. Reproduktif. Reproduktif dalam menulis karya ilmiah berarti informasi yang disampaikan penulis harus dapat diterima dan dimengerti oleh pembaca secara tepat sesuai dengan makna yang dimaksud. Maksudnya adalah kalau misalkan Bu Cindy itu mengambil satu karya misalkan dongkrak, maka isi dari karya ilmiah itu berarti harus meliputi dongkrak dengan kebenarannya, bukan menurutnya Bu Cindy. Oke, Oke, berarti karya ilmiah berarti informasi yang disampaikan penulis harus dapat diterima dan dimengerti oleh pembaca secara tepat. Jadi dipastikan bahwa informasi yang ditulis oleh penulis harus bisa tersampaikan dan dibaca oleh pembaca. Yang ketiga adalah kata denotatif. Karakteristik kata denotatif dalam karya ilmiah: objek tidak terpengaruh nilai personal atau perasaan. Objeknya tadi apa? Dongkrak. Berarti dongkrak itu tidak akan terpengaruh oleh personal saya yang menulis atau
si penulis. Jadi dongkrak, ya sudah dongkrak saja. Tidak ada hubungannya dengan penulis. Yang kedua adalah faktual atau lugas, sesuai dengan kenyataan yang ada. Fakta, kenyataan. Jadi yang diusung untuk karya ilmiah itu pasti sesuai kenyataan yang ada atau fakta yang ada. Yang ketiga adalah makna kamus, merujuk pada arti dasar yang terdaftar di KBBI. Jadi kalau kalian menulis karya ilmiah, itu pastikan bahasa yang kalian tulis itu terdaftar di KBBI. Apa KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Misalkan beliau berarti ditunjukkan untuk orang ketiga. Saya, Anda, itu kan juga masuk ke KBBI. Hanya kata-kata yang terdaftar di KBBI. Lanjut, yang terakhir adalah jelas dan spesifik, menghindari kata yang bermakna ganda. Yang dimaksud bermakna ganda adalah kata yang ambigu, kata yang ambigu atau kata yang susah untuk dipahami. Misalkan saya contohkan daun hijau. Daun hijau ini daun apa? Kan semua daun warnanya hijau. Jangan ambigu seperti itu. Misalkan daun jati, ya sudah, berarti spesifiknya adalah daun jati. Ya, nah, kesimpulannya dari kaidah kebahasaan karya ilmiah memiliki karakteristik bahasa yang khas untuk menjaga ketepatan informasi dan objektivitas. Secara garis besar, terdapat 3 kaidah utama yang harus dipenuhi. Yang pertama ada objektif, yang kedua ada reproduktif, yang ketiga adalah menggunakan kata denotatif. Seperti yang sudah saya jelaskan, bersifat objektif, penulis harus menyajikan data sesuai dengan kenyataan. Jadi nggak ada tambahan menurut si penulis. Oke. Sifat objektif itu dibagi menjadi 2, menggunakan kata ganti orang ketiga dan dominasi menggunakan kalimat pasif. Seperti penulis atau peneliti, tidak untuk menggantikan kata aku dan saya. Oke. Dominasi menggunakan kalimat pasif untuk memfokuskan pembahasan pada objek penelitian, bukan subjeknya, objeknya. Lalu sifat reproduktif, informasi yang disampaikan harus memiliki kejelasan tingkat tinggi sehingga pemahaman pembaca sama persis dengan apa yang dimaksud oleh penulis. Jadi misalkan saya, Bu Cindy, menulis karya ilmiah mengenai dongkrak. Jadi yang harus kalian pahami adalah dongkrak tersebut. Oke, sampai sini paham? Ada pertanyaan? Ya, oke. Penggunaan kata denotatif, penggunaan kata-kata yang bermakna lugas, asli, dan tegas. Oke. Hal ini bertujuan untuk menghindari ambiguitas atau makna ganda dan memastikan tulisan tidak dipengaruhi oleh perasaan atau interpretasi emosional. Jadi tidak didasari emosional penulis. Jadi sesuai dengan fakta yang ada. Selanjutnya, ya, terima kasih. Jadi di bahasa Indonesia ini mengenai analisis kebahasaan karya ilmiah.
ini dibagi menjadi 3. Yang pertama objektif, yang kedua reproduktif, yang ketiga menggunakan kata denotatif. Jadi kata-kata yang kiranya kalian belum bisa ya digaris bawahi. Garis bawahi itu kata bahasanya untuk apa? Saya meminta untuk kalian menjawab pertanyaan saya. Oke. Bagaimana cara menentukan kaidah kebahasaan pada karya ilmiah? Menggunakan kata terus terus jadi dalam menentukan kaidah kebahasaan karya ilmiah itu ada yang pertama objektif dengan menggunakan kata ganti dan menggunakan kalimat pasif. Lalu reproduktif dan menggunakan kata denotatif. Sudah, ada pertanyaan lagi? Tidak, kalau tidak saya akan meminta kalian mengerjakan tugas. Tugasnya ada di Canva. Kalian silakan membuat rangkuman atau inti dari menganalisis kebahasaan karya ilmiah menurut kalian masing-masing. Oke. Jadi penggunaannya adalah ini misalkan kalian membuat pamflet ya. Ini pamflet. Oke. Nanti judulnya menganalisis kebahasaan karya ilmiah. Oke, judulnya ini. Lalu kalian terangkan menurut kalian itu isinya apa saja. Kalau sudah, nanti pada bagian paling bawah kalian tulis nama dan juga kelas. Oke. Untuk tugasnya apa? Untuk tugasnya saya tunggu paling akhir hari Minggu. Ada pertanyaan? Ya. Ya? Itu mengekspornya lewat JPG atau PDF? Saya sarankan lewat JPG aja. JPG boleh. Oke, formatnya ya. Formatnya berupa JPG atau PNG. Boleh mau. Sudah? Saya rasa cukup? Cukup? Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bahasa Indonesia ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum.